Boku apa lagi di podcast Torang Punya. Torang bercerita banyak hal di Torang Punya ini. Pokoknya seputar Sulawesi Utara dan lain-lain. Pastinya ada Steve Kelvin Deng Tape. Sepertinya seperti siapa? Seperti pokoknya bercahaya sekali. Bercahaya Kak. Aduh syukur. Alhamdulillah berkah usai bulan Ramadan, Steve. Asik. Hey. Apa kabar, Steve? Saya luar biasa bersemangat. Ngana dok Steve, beberapa hari terakhir ini tali ngana memang rupa nuansa laut, pantai. Ya kan orang mulai masuk di musim panas, summer. Jadi orang pesta juga harus yang summertime. Jadi ngana summer begitu, pantai-pantai. Oh, okay, apalagi orang di Manado toh. Terkenal dengan DP pantai-pantai yang gagah-gagah. Paling gagah di Manado. Karena lihat juga pe postingan-postingan tuh Steve. Di mana lagi kita pe lokasi andalan kalau bukan di laut dan pantai. Tapi memang begitu Steve. Orang kan tuh mesti bersyukur hidup di kota Manado, Sulawesi Utara kan pada umumnya, yang memang orang punya keindahan laut, pantai itu mampu bersaing lah apa sih Bali sebenarnya. Kalau misalnya orang mampu untuk menggiatkan, untuk bikin cantik, bikin indah, itu bisa lebih bagus. Orang punya banyak potensi-potensi Kak. Kalau orang kelola dengan baik, asik. Betul, termasuk ngana Steve. Kalau dikelola dengan baik, kita kurang dikelola. Ini kalau bicara potensi ya dalam berbentuk SDM. Tolong yang mampu kelolalah saya biar bisa menampilkan potensi yang optimal. Nah, sebenarnya Ngana Steve itu punya potensi yang besar. Akan tetapi ini DP akan tetapinya ini yang ditunggu. Memang Ngana harus dikelola, di manage oleh memang tangan terampil. Ibaratnya Steve, kalau Ngana buka usaha rumah makan toh, ya kan? So gagah-gagah nggak pakai nama besar toh. Misalnya siapa? Misalnya Sulis Resto. Nama besar Sulis Resto. Kalau kita kira-kira mau buka resto kan. Kalau kita berarti Steve Bakery. Roti-roti jodoh orang roti-roti. Steve Bakery. Tapi kalau misalnya ngana orang di dalam itu yang mengelola itu nggak terampil, asal-asalan, nyandak tahu kebersihan, kan hancur juga usahanya. Iya sih. Gitu. Karena kalau orang mau lihat ini tuh sobat cerita kuliner ini ada nama-nama besar artis di Manado kan banyak tuh lalu ada siapa ya banyak. Ada Amoy. Iya artis lokalnya ada Kang. Iya dong. Amoy. Ada Mitra. Rumah makan Bu RT. Mitra Majid punya. Banyak kan tuh. Siapa? Valen Rewa punya. Valen Rewa ada tuh dia tuh yang ikan bakar tuh. Apa DP nama rumah makan? Rumah makan Dabu-Dabu suka apa? Pokoknya ikan bakar. Nah itu Jadi sebenarnya orang di Sulawesi Utara ini, orang anak muda itu penuh dengan potensi. Toh tinggal kok mau dong bilang kok Steve tinggal mau congkel sedikit langsung bercahaya dorang. Aduh. Iya kan? Nah misalnya coba Ngana bayangkan kalau Ngana misalnya kasih contoh bakso Amoy di rumah makan Bu RT yang punya Mitra Majid dan beberapa lagi anak muda terkenal kan di Sulawesi Utara yang mulai merambah dunia usaha. Bukan cuma rumah makan tuh ada lagi usaha-usaha bakery, rumah kopi. Banyak sih, Vero Walando punya rumah kopi di Tomohon ada tuh Vero Walando punya. Itu kalau beliau sering nama besar. Iya kan? Tapi kembali lagi ke pengelolaannya. Karena kalau mau bicara soal nama-nama artis yang dipakai sebagai judul ataupun brand satu usaha di Kota Manado, orang lihat sendiri kan banyak sekali tuh nama-nama artis. Ada Geprek Titit, Bensu. Siapa tau dong bawa Kang. Disebutkan. Banyak lah. Ada tuh yang kue-kue, ada yang Gracia Indri punya atau siapa ya? Lenso. Lenso. Masih ada itu? Taja lewat ada sih. Masih ada. Ada Mika Tambayong punya. Tuh lalu dekat sini tanin tahu kalau masih jalan. So dekat sana berarti. Atau tahu sih sunya apa lihat karena ternyata nama besar dengan DP ya potensi mau bertahan itu ya selamanya. Nggak gampang Steve. Dunia usaha selain modal tentunya banyak hal-hal yang orang butuh untuk backing usaha itu bertahan. Toh ada kan orang lain cuma berpikir yang penting kita ada modal, kita ada doi, toh kita tunjuk orang, doi. Kita ada nama, jadi.
Tapi ternyata dalam perkembangannya ternyata tak semudah itu. Tak segampang itu. Mar memang apalagi kalau buka di Manado biasanya itu harus baru buka DP hype tinggi sekali. Banyak sekali orang datang di sosial media dapat endorsement dari artis yang pakai nama itu. Dapat lihat mau bertahan lama. Selain itu juga nggak cuma untuk kuliner-kuliner yang pakai nama artis sih Kak, tapi juga hampir semua rumah makan baru kalau di Manado itu pasti di awal-awal pasti banyak sekali orang mau datang. Oh iya betul. Memang begitu Kang Steve. Orang di Manado, di orang Manado ini memang DP trendang di mana yang dapat lihat rame. Di situ orang bertahta berkumpul. Toh, karena juga kan sering berada di tempat-tempat keramaian yang sedang viral. Dapat rasa belum, iya kan? Dapat rasa tak tinggal kalau misalnya orang belum pergi di tempat yang lagi viral. Iya. Dan memang lagi trennya seperti itu, enggak apa-apa, no. Tapi kemudian usaha ini bisa bertahan? Belum tentu, ya kan? Rupa dulu ada juga tuh usaha-usaha minuman, es krim. Oh, iya sampai kan? di beverage begitu ya? Itu no, Es krim. tema-tema usaha yang memang waktu awal buka, DP langganan sampai ke jalan-jalan. Antri lama. Antri lama sekali. berminggu-minggu. Setelah masih berminggu-minggu. Bayangkan kalau berminggu-minggu kok nyendak pulang Kak. Over ya. Oh iya. Memang begitu, kita heran sih di Manado. Cuma itu tadi banyak yang bertahan, banyak lagi yang bertahan. Betul. Kembali lagi kalau kita dengar-dengar dengan orang yang usaha aja bilang kalau orang mulai tenang dalam menjalankan usaha, biasanya tuh pengusaha itu sudah dapat kata-kata hari ini. Dan nompe proses. Iya toh, rupa dong bilang mbak usaha itu Kak Lis, engkau taja batanya mbak usaha itu Kak Lis bukan cuma modal ke siang. Biar ngana ada modal banyak percuma kalau misalnya ngana ndak ada sisi di situ. Mengerti tuh sisi kok, Steve? Iya. Rupa tes, ada rasa. Ngana ada rasa di situ. Karena biasanya Steve orang yang bertahan misalnya buka rumah makan bakso misalnya. Biasanya yang punya itu suka makan bakso. Akhirnya ditekuni. Oh, kita suka makan apa ya? Kalau ininya kita suka makan tulangnya enggak sih? Makan daging sih. Hobi makan kita berarti nyanda ada kemungkinan mau buka restoran berarti ya? Oh, berarti ngana cocok buka apa? Misalnya, toko baju. Kita selera fashion lah biasa saja. Nyanda juga. Berarti ngana mesti buka hati. Iya, udah boleh kita emang mesti buka hati sih ini selama tertutup soalnya. Iya toh, buka hati dulu, baru ngana mulai berpikir, boleh coba buka rumah makan, baru yang lain akan tak buka Jadi itu DP istilah, DP rasa, tesnya itu Steve toh. Kalau ngana ndak hobi makan, kok ngana mau buka rumah makan, ngana ndak dapat DP rasa. Iya, bagaimana kita mau tahan tapi customer supaya balik-balik jadi customer yang loyal dan selalu kalau rasa lapar ingat suka-suka Steve restoran. Itu mungkin Kang. Nah kalau misalnya ngana orang yang ndak suka bagaya, kok ngana mau buka baju-baju toko fashion, bagaimana ngana bisa ikut perkembangan zaman? Betul. Sementara ngana sendiri ketinggalan zaman, ya kan? Bagaimana orang mau beli kalau dia yang punya untuk bagaya style mau jual baju. Maka kita boleh tuh kalau di dunia fashion. Tapi yang baju-baju pantai mana-mana juga. Itu kayaknya boleh sih kita kalau kita pikir-pikir. Parfum sih boleh kita. Parfum. Iya kalau parfum bisa Steve parfum. Boleh. Rupanya enak kalau cuma Steve parfum. Ini mesti pikir yang lain. Soalnya ada nama-nama lain yang melekat yang parfum ini. Kalau ngana rupa cocok karena penama Steve buka selain buka hati ngana cocok buka kafe, Steve and Friend Cafe. And Friend kita jangan lupa. Ternyata jadi kita punya modal, kita punya nama, cuma ambil keuntungan. Tapi boleh sih masalah ini usaha-usaha yang ada di Manado pakai nama artis ini. Kalau kita mau lihat sama yang siapa tadi Mitra Majid Ibu RT. Iya, Bu RT. Dia kan memang basicnya kan kalau Mitra ini memang yang review makanan. Jadi pas dia buka itu kayaknya orang percaya aja sih. Berarti enak tuh ini. Itu Tapi itu pun kalau kita baca dari reviewan, itu pun dia dengan pengalamannya dia, itu pun ndak luput dari kritikan. Pasti. Jadi sebuah usaha itu bertahan bukan hanya juga ngana
kuat mampu, tapi secara mental juga kan harus siap. Karena apalagi buka usaha di zaman yang serba bermedsos ria. Karena salah sedikit orang posting, Steve. Betul. Apalagi sekarang tuh itu dong yang lagi viral dan yang reviewer makanan kalau mau review bayar-bayar ratusan juta dah. Iya. Jadi memang ya itu mesti mental baja, betul. Mental baja, dan kembali lagi rezeki orang katukan sudah diatur. Betul. Ada katu yang baru usaha kalamaring sore, aduh sodeng pajero, sodeng ini itu tuh. Ada katu orang yang memang harus tabanting tabaguling untuk bisa bertahan dalam usahanya. Tapi itulah perjalanan hidup orang kan beda-beda tuh, Steve. Betul. Memang betul sih, rezeki orang beda-beda. Kayaknya orang kalau misalnya berusaha kok memang begitu terus kayaknya mesti ganti deh. Iyo. Tergantung juga, Steve, misalnya ngana apa ya dong bilang ide-ide kreatif. Tergantung juga kreativitas dari yang punya. Tinutuan jo misalnya, karena bikin tinutuan. Dulu kan orang kenal tinutuan itu biasa-biasa saja, cuma mie sayur-sayur. Dulu tehnya pakai mie dong, so modifikasi. Itu salah satu contoh toh kreativitasnya orang. Dari satu menu tinutuan dong modifikasi tambah akang mie. Sedap katu toh. Tambah akang daging, tulang. Sekarang sampai dengan tulang ada toh. Brenebon. Iya, Brenebon. Cakalang. Aduh, tong kembali lagi ke topik tinutuan. Boleh ganti baru juga gitu. Ya, orang udah bahas ini yang kuliner-kuliner yang ada artis itu yang mau buka. Misalnya lagi tren kan memang kalau dunia kuliner, dunia makanan dan Steve, kita perhatikan setiap era itu pasti ada DP tema. Rupa dulu kan pernah hitsnya era geprek-geprek. Betul. Semua serba geprek. Steve geprek saya tak pernah baca. Kasihan tapi hati yang orang udah geprek-geprek sih sebenarnya sampai sekarang susah mau berbangkit lagi. Dulu yang paling banyak itu yang pernah tuh yang pelangi-pelangi dan rainbow cake. Rainbow cake. Hampir semua jadi rainbow. Iyo, sampai dengan baju-baju so rainbow. Itulah dunia orang ikuti zamannya. Begitupun dalam soal makanan, dalam soal fashion dan lain sebagainya. Tapi memang ada tantangan tersendiri dan juga kemudahan yang lain juga, Steve, di era medsos, era-era posting video, posting. Betul. Ini ada DP lebih, ada DP kurang. DP lebih orang katu biar cuma usaha di lorong, di dalam rumah boleh mau orang tahu. Karena orang cuma bermain jari kayak RRI digital hanya di ujung jari. Iya, so download ini semua itu aplikasi RRI digital. Kalau belum download sekarang. Cuma mencari di Play Store, App Store RRI digital. Semua di situ ada. Termasuk bahwa ini orang podcast sekarang dengan episode sebelumnya ada yang akan datang. Kalau orang di topik ini kalau misalnya itu Kak, plus minusnya kuliner yang bawa-bawa nama artis. Kira-kira apa? DP plus gampang viral atau bagaimana? Ya, DP plus katu karena gampang viral satu. Dengan itu sih karena gampang viral saja. Karena kalau nyana jadi sama yang orang bilang tadi, orang cuma sekedar pas pertama Sulis sudah buka restoran ini, orang cuma pirasa biasa juga teh harga mahal karena harus bayar DP artis. Jadi orang sudah balik lagi yang penting so rasa. Karena memang tidak mudah mempertahankan. Rupa dong bilang kan dong bilang kata begini, ada tuh kalimat bijak Steve, tak semudah mempertahankan, iya kan? Begitupun dalam soal usaha. Oke. Bagaimana tadi kata-kata itu sebenarnya? Itu karena kan sementara cari leto Steve. Meraihnya gampang, tapi mempertahankan itu ndak gampang itu Steve. Tapi memang kita salut ada beberapa kuliner rumah makan yang memang mampu bertahan sampai dengan saat ini. Betul. Bahkan dari dorang masih nona-nona, nyong-nyong, berumah tangga, anak cucu hidup dengan usaha tersebut. Dari nona-nona itu rumah makan Tantan Nona lah, dari nona-nona ini sebuka. Itu banyak Steve yang membesarkan anak-anaknya dari hasil usaha-usaha kuliner. Ini sebelum muncul tuh kuliner dengan bawa-bawa nama artis. Tapi juga Steve tergantung siapa dulu tuh artis. Iya kan? Sekarang rupa banyak siapa saja artis nak jelas kadang-kadangnya ada latar belakang kuliner tetap dong pakai cuma mau ambil DP nama besar artis sih. Popularitas ada bagi hasil lah di situ. Iya biasanya sih begitu Itu pakai nama artis ini sih bukan cuma di dunia kuliner, di dunia make up. Iya kan, krim-krim dan lain sebagainya. Skincare rata-rata artis ini pakai misalnya. Iya, itu tukang
dampak dari apa kata Steve terupangan aja bikin jadi review begitu. Apa ya? Produk Endorse. itu endorse DP istilah katu Kasih iyo. endorse akan kemari orang ya supaya semua lebih mengerti. Kira-kira kita endorse apa deh? Endorse hijab. Kayak ini yang dipakai ini baru ini hijab baru ini yang dipakai ini. Kira-kira gimana? Apakah nyaman? Nyaman dong. Segera dapatkan di Sulis Fashion. Berarti Sulis mesti buka fashion berarti. Yes. Kalau sama dengan artis Sarwenda, dia kan lebih ke daster toh, dasar yang hari-hari itu Sarwenda toh. Itu no. Jadi tinggal gimana kembali lagi ke tesnya, ngana apa feeling kemana toh? Ketika ngana tipe orang yang suka bergaya, suka apa, setiap usaha pasti harus punya tema. Kalau cuma tiba-tiba saja, tiba-tiba bakso, tiba-tiba tinutuan, tiba-tiba fashion, itu pasti tidak bertahan lama. Jadi tentu harus ada review pasar dulu, survei dan lain sebagainya kalau memang katu mau berusaha serius. Kalau memang niat memang mesti lihat no. Review pasar kan maksudnya orang mau buka ini so bagus DP produk, tapi orang salah DP tanpa jo susah dikit orang mau datang. Betul. Salah target market, salah lagi tuh orangnya sukses. Usaha itu sih memang susah-susah gampang. Toh kalau ada rupa kalau jadi kan kali ada istilah, dia kok tangan mujur. Iya toh ada yang bilang dia kok tangan soe. Iya kan? Ada kata orang yang memang so modal habis-habisan, nggak ada yang bisa, nggak ada yang berhasil begitu. Ada orang yang cuma modal apa adanya malah bisa maju, bisa sukses, bisa buka cabang di mana-mana, dapat banyak pelanggan, dapat review yang bagus-bagus. Nah, kalau orang mau compare ya Kak dari restoran-restoran usaha kuliner yang pakai nama artis dan yang memang restoran yang bisa bertahan lama. Kira-kira apa DP beda kira-kira? Dia beda sebenarnya itu kan tinggal nama. Cuma nama saja. Memang di awal itu berpengaruh sekali kalau menurut kita untuk menarik perhatian, untuk viral dengan membuka rumah makan kuliner dengan nama artis itu di awal memang sangat positif dia dampak ke rumah makannya. Tapi kemudian setelah nama kan ada rasa di situ, akan muncul lagi faktor-faktor lain yang akan mendukung anak rumah makan ini bisa bertahan atau nyanda. Iya sih. Ya yang kan? Paling karena itu ada yang memang DP rasa bagus tapi orang nggak tahu. Rasanya sadap sekali nih. Orang nggak tahu. Itu DP kendala di situ leh. Betul. Kayak misalnya ada chef-chef atau koki-koki terkenal yang kita lihat ini di Jakarta yang biasa kita scroll medsos. Dorang chef koki yang enak-enak mantap. Ada sekolah di situ toh, di sekolah resep menu dan lain sebagainya. Biasa-biasa saja. Dorang meledak ketika misalnya Raffi Ahmad gandeng buka rumah makan, meledak di situ. Kerjasama kan? Ada kerjasama. Tapi itu memang mungkin tren berbisnis zaman sekarang Kang Steve. Iya, bisa jadi begitu karena kan sekarang zaman sosial media tadi kan Tulis bilang jadi memang orang mesti cari orang yang di sosial media itu pengikutnya banyak, ya ratusan juta. Orang yang belum sampai, jangan lupa. Karena di mana udah di subscribe, di follow supaya sampai ratusan juta. Jadi itu begitu ada orang posting jo satu kali, story jo satu kali, DP followers langsung dapat tahu, ada kota ini coba Iya betul. Kayak misalnya sudah nggak usah jauh-jauh ke lokal saja. Misalnya orang pe food vlogger Mitra Majid misalnya toh, ketika dia review satu rumah makan yang orang sendiri tidak kenal, tapi ketika dia review dengan pembawaannya tambah dengan DP follower yang banyak dan paling tidak ranking 3 DP 1-2 jam kemudian tuh rumah makan yang dia review banyak orang bertambah DP pengunjung. Iya betul. Itu kan DP dampak memang dahsyat sekali Kang di dunia media sosial. Maka itu kemudian Steve muncullah tuh istilah-istilah food vlogger lah. Ada istilah apa? Food reviewer. Tukang review katanya. Ada lagi banyak sih. Ada ranking food. Itu ada jasa ranking itu. Kasih. Mana yang paling misalnya makanan paling restoran-restoran enak ada itu toh. Dan itu berpengaruh pada pilihan pengunjung. Ya kan rupangana aja Steve. Mau ke satu daerah toh. Bagaimana ngana mau tahu ini daerah ini pemakanan apa yang sesuai dengan apa mau?
pasti ngana akan cari kan dompe review. Iya sih. Makanya banyak sekarang itu orang-orang kalau orang di DP restoran dia suruh review di Google. Kak, kasih bintang 5 kok nge-review akan ini. Pantas tuh Gitu. hari. Karena orang kalau cari di Google tuh dia mau sarankan oh ini restoran ini di sini, dia orang review bintang 5 begitu. Oh, tapi memang di sisi lain ya itulah orang penasib sekarang sudah ditentukan yang orang berjare-jare tuh. Bukan DP sisi negatif lain kali ada juga orang dengan pikiran tidak sehat kasih review negatif satu rumah makan yang hebat, yang jago bisa ciri. Iya, betul bisa runtuh. Kasihan sih orang berusaha bertahun-tahun. Itu no, sebenarnya kembali lagi ke attitude-nya. Iya kan? Attitude. Iya. Tapi tadi kan selain yang artis-artis Indonesia, artis lokal aja terus bilang ada Valen Rewa, ada Mitra, ada Amoy lagi. Ini saya suka sekali bercerita Amoy karena dia latar belakang dia itu kan komedian. Iya. Pelawak. Loh kok kalau Mitra biasa lah review. Kalau Amoy, loh kok bisa dia terjun ke dunia kuliner? Why not? Contohnya Amoy. Iya toh. Iya karena memang tadi selalu Amoy sekretaris menjawab. Tapi memang begitu nasib di mana ada kemauan pasti ada jalan. Iya kan? Toh banyak orang yang paling siapa kok Amoy boleh mau buka bakso, berarti dia hobi makan bakso. Iya kan, pecinta rupa ngana ndak hobi makan bakso. Kan ngana malas juga mau buka rumah makan bakso ngapain? Pasti kan akan lebih memilih menu-menu yang sesuai dengan selera. Betul sih, itu memang makanya saya suka sekali sebenarnya kalau misalnya Amoy bersedia tolong mengundang di sini juga nanti. Mau cerita bagaimana itu Amoy dari seorang komedian, pelawak. Mendadak dia bukan mendadak sih Bang Amoy itu pernah ada kalau nggak salah kita lihat di dekat RRI kita ada dengar kok waktu itu kalau nggak salah habis itu ada masalah dia tuh itu Steve. Saya suka yang ada masalah ini nanti orang cerita berarti Pak dia masalah apa kan? Nah, apa kira-kira masalahnya dan bagaimana ceritanya? Kira-kira Amoy mau suka datang nggak Pak orang ini pemirsa? Kan orang kalau RRI Sopangge siapapun pasti datang sih. Mudah-mudahan dia datang sih. Kalau yang misalnya suka dia mau datang di komentar berarti komenkan Amoy datang begitu supaya dia mau datang bercerita. Ya, Bercerita mengenai DP usaha boleh karena kita penasaran. Sebenarnya mau undang Pak Mitra. Mitra kan pernah. Iya, betul. Pak Valen Rewa tentu dia di Manado atau di Jakarta sto. Kita mau tanya ke Amoy masalah. Kita mau tanya dia masalah apa? Masalah. Kak Sulis ada masalah deh Amoy. Kita mau tanya dia ada masalah apa dan tuh hari ada viral itu dia. Marnya mau bilang enggak Steve? Nanti Jota orang tanya dong Kalau begitu nanti temu beberapa yang dia di podcast berikut coba. Berikut Kang. Kapan itu Steve? Nanti makanya jangan lupa subscribe, download aplikasi RRI Digital supaya nggak tahu kapan. Apakah dia suka untuk datang? Iya. Apakah dia akan membuka masalah-masalahnya dia yang kemarin di podcast orang punya? Tunggu pokoknya di podcast orang punya. Amoy, mudah-mudahan boleh datang. Kamoy, orang tunggu nih. Oke, kalau begitu nanti Pak Dapat jawab minggu depan di podcast selanjutnya. Torang punya membahas mengenai kuliner. Torang memperdalam narasumbernya siapa. Mudah-mudahan Amoy datang kok Moy ya. Jangan bikin malu kesiang Pak kita dengan Kak Sulis. Apa dang? Mesti datang nih. Oke, akhirnya terima kasih semua pemirsa. Saya Sulistiani mengucapkan terima kasih. Steve juga mengucapkan terima kasih. Masa cuma Sulis ya. Jangan lupa sekali lagi tetap Mbak Uni orang episode orang punya juga di podcast sebelumnya. Semua Mbak Uni jangan lupa like, comment, subscribe dan share lagi. RRI Digital jangan lupa download yang belum download. Kalau begitu Steve Calvin pamit sampai jumpa di podcast orang punya selanjutnya. Ada Steve yang juga ada Saya Sulistiani. Dadah.